Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia untuk jenjang SMA atau SMK kelas 11, yaitu teks prosedur. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 2019-34007, dan rekan saya Wulandari, NIM 2019-34014, dan Faidur Rahmah, NIM 2019-34030. Langsung saja ke materinya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Teks prosedur dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana, yang kedua, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Selanjutnya, struktur teks prosedur ada 2, yaitu yang pertama tujuan, berisi pengantar yang berkaitan dengan target atau alasan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu merupakan bagian pembahasan yang diisi dengan petunjuk-petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Slide selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur yaitu yang pertama ada imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang di dalamnya pernyataan. Yang selanjutnya ada kalimat interrogatif, itu yang kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari tentang atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Yang selanjutnya ada verba material. Verba material itu adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Seperti contohnya potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan apan. Unsur yang selanjutnya ada partisipan manusia, maksudnya semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ada kata penghubung. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Wulandari. Baik, selanjutnya yaitu langkah mengembangkan teks prosedur. Langkah-langkah mengembangkan teks prosedur dan kaidah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun kerangka atau rancangan garis besar suatu prosedur. Yang ketiga, mensistematisasikan kerangka dengan benar agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang lengkap dan jelas. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Hal yang perlu diperhatikan ketika menulis teks prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat dan pilihan kata yang sesuai dengan ciri atau karakteristik dari teks prosedur. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan target pembaca. Yang ketiga, langkah-langkah atau instruksinya harus
disusun secara urut dan sistematis. Yang keempat, langkah-langkah atau instruksinya jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri teks prosedur. Terdapat ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama ada panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan hingga batasan mengenai alat dan kegiatan untuk melakukannya. Yang ketiga, isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, maka disebut tips, bukan teks prosedur. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Faidur Rahmah. Terima kasih. Selanjutnya, penyusunan rancangan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibuat. Kedua, mengumpulkan sumber informasi atau referensi yang menyusun karangan-karangan. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah diperoleh ke dalam tahapan-tahapan yang saling berkaitan antara informasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menentukan judul. Kelima, menyusun teks prosedur secara utuh. Contoh teks prosedur. Cara menyalakan komputer secara tepat. Komputer merupakan sebuah sarana yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Tentunya memiliki cara untuk menyalakan komputer yang akan digunakan. Berikut tahapannya. Yang pertama, pastikan semua kabel telah terhubung dengan benar. Kedua, setelah terpasang dengan benar, aktifkan stafot komputer. Yang ketiga, kemudian nyalakan monitor. Keempat, lalu tekan tombol power pada CPU komputer tersebut. Yang kelima, selanjutnya Anda harus menunggu beberapa saat hingga komputer siap digunakan. Terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.